180, welcome back to 180 Hangout. Apa kabar? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Walaupun akhir-akhir ini kita sering dapat kabar yang kurang baik, atau kita sedang mengalami kesulitan, semoga kalian semua tetap semangat dan percaya kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena kami masih ada sampai hari ini dalam keadaan sehat dan baik. Ya Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkatilah puji-pujian yang kami naikkan supaya puji-pujian ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, supaya apa yang disampaikan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah semuanya, God bless you. Shalom sahabat YNET, saya percaya kita semua mengalami berkat-berkat Tuhan. Walaupun di masa-masa seperti ini semuanya serba terbatas, tetapi ada satu hal yang tidak terbatas, yaitu kita dapat memuji dan menyembah Tuhan tanpa mengenal waktu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dipuji. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku, nama-Mu dan janji-Mu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Ku mau bersyukur, ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Nama-Mu dan janji-Mu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab itu ku kuat, ku dapat berdiri hadapi semua. Ku kuat, semakin kuat, sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Sebab urapannya limpah di hidupku. Haleluya, hanya Kau yang layak dipuji. Kami kuat bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak henti-hentinya kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya Ralaba ya Shida, ya Ralaba ya Shanda kaya Ralaba. Oh ya Ralaba ya Shida, Kau Allah yang baik bagi setiap kami.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus,
Halo, Shalom, 180 Hangouts. Apa kabar semuanya? I hope you guys are doing great. Wherever you are right now, saya percaya kasih Kristus terus ada bersama dengan kalian semua. Oke, hari ini saya akan sharing quick message, short message. Sebelum itu kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik buat setiap kami. Engkau sangat baik buat setiap kami. Hari ini Tuhan, sampaikan apa yang Kau mau sampaikan Tuhan. Kami buka hati kami, telinga kami Tuhan Yesus. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mulai hari ini hanya dalam kasih Kristus. Haleluya, amin. Oke, saya perkenalkan diri dulu singkat. Nama saya Ivan, saya lahir besar di Jakarta, lalu saya sempat sekolah di Singapura. Terus habis itu saya sekolah di Australia, terus sekitar 12 tahun lalu saya kembali ke Jakarta, and I've been in Jakarta ever since, up until today. Saya punya istri satu, dan we are expecting our kids, our babies to be born soon, so I'm having myself a full lockdown. Jadi saya lagi lockdown penuh nih sekarang, udah 1,5 bulan di rumah. That's a short brief about myself. Mungkin saya bisa langsung share mengenai apa yang Tuhan taruh di hati saya hari-hari ini. Oke, banyak dari kita hari-hari ini merasakan anxiousness or depression, or sometimes we are feeling low about ourselves. Seringkali kita baca berita, kita dengar informasi dari teman-teman kita, and most of the times it's quite saddening, quite depressing. That sometimes we feel like there's no end to this. Kapan ini selesainya? Kok ini jadi sesuatu yang kita susah sekali untuk berharap ke depannya. Dan saya pun kadang-kadang merasakan hal yang sama, baca berita, dengar dari teman-teman, dengar orang tuanya ini kena COVID dan lain-lain. Kadang-kadang ada rasa di mana Tuhan, apa yang Engkau mau lakukan di hidup saya terutama dalam situasi yang seperti ini. Seringkali itu terjadi bukan atas diri kita tapi atas orang lain, dan kita yang merasakan dampaknya. Atau mungkin ada dari teman-teman di sini yang terjadi atas diri kalian juga sendiri. Dan saya betul-betul merasakan apa yang kalian rasakan. All the anxiety, all the depression, ngerasa low, ngerasa nggak ada harapan untuk melihat ke depan, ngerasa burem banget years after. Tahun depan gue mau ngapain nih? 2 tahun lagi gue mau ngapain nih? Bahkan 5 tahun ke depan yang kita kadang sudah rencanakan, nggak ada gitu loh di situ. Karena dengan pandemi begini dan lain-lain. Ada satu hal yang Tuhan ingatkan saya hari-hari ini. Mungkin ayat ini yang akan kita bahas, kalian udah sering dengar, atau kalian mungkin udah pernah dengar sebelumnya. Tapi hari ini saya mau tekankan di sini karena ada beberapa hal yang kita sering lupa dari ayat-ayat ini. Dan seringkali kita cuma baca bagian pertamanya doang. Tapi ternyata kuncinya yang Tuhan mau sampaikan ke kita itu ada di poin-poin selanjutnya dari ayat ini. Oke, ayatnya adalah Roma 8 ayat 28. Pasti udah sering dengar kan ya. Saya bacain aja secara singkat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di sini Paulus bilang, kita tahu sekarang Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita sedang lagi struggle with, untuk mendatangkan kebaikan. Nah, seringkali kita stop di situ. We put a full period on that. Kita kasih titik di situ. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita lupa poin-poin selanjutnya, yaitu adalah kunci biar Allah
bisa dapat turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang pertama, bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin klise, kalian sering diingetin, ayo cinta Tuhan, ayo mengasihi Tuhan. Saat-saat ini adalah saat-saat yang paling praktikal, saya bisa bilang. Paling praktis, paling gampang dilaksanakan untuk kita bisa mengasihi Dia. Kenapa? Karena kita di rumah terus, kita nggak ketemu orang. Waktu kita ketemu orang, waktu kita keluar, sometimes, atau most of the times, kita ketemu orang, we get distracted. Kita kadang-kadang lupa untuk mikirin Tuhan. Kita kadang lupa untuk mengasihi Dia. Kadang kita terbawa sama situasi, kita terbawa sama obrolan kita sama temen, ngalor ngidul kanan kiri. Kadang-kadang kita terjerumus ke ngomong-ngomongan yang gak penting, gak berguna, gak membangun. Dan kita lupa bahwa kita kita harus mengasihi Dia dalam segala situasi yang kita hadapi. Nah, secara kita di rumah sekarang, atau kita lagi full lockdown, kenapa saya bilang ini yang paling praktis? Karena kita punya all the time in the world untuk mengasihi Dia. Cara yang paling gampang, yang buat saya adalah pengingat dan buat saya paling praktis, saya jalanin, libatkan Dia dalam segala keputusan, dalam segala tindakan. Keputusan dan tindakan. Setiap kita melakukan keputusan setiap harinya. Memilih apa yang kita mau makan siang, memilih kita mau jalan ke sana untuk ambil minum. Every single step kita mengambil keputusan. Dan kita dari keputusan itu, kita melakukan tindakan, kita bergerak. Dalam dua hal ini, bolehkah kita melibatkan Dia dalam setiap aspek dari kehidupan kita? Kalau saya sudah lockdown sekitar 1-2 bulan ini, full di rumah, saya nggak kemana-mana. Karena kebetulan istri saya hamil, puji Tuhan, dan dia nggak bisa kemana-mana juga. Dokter juga melarang, jangan sampai kemana-mana, karena bahaya untuk ibu hamil. Jadi saya full lockdown di rumah. Saya baru merasakan, saya pengen terus deket sama Dia. Karena saya mengasihi Dia. Walaupun kadang-kadang banyak hal yang harus dikerjakan, karena kita cuma tinggal berdua. Saya harus ambil minum, saya harus cuci piring, saya harus masak. Tapi saya melakukan semua itu karena saya mengasihi Dia. Setiap keputusan yang saya ambil, tindakannya itu akan berimpact ke tindakan-tindakan atau keputusan selanjutnya. Jadi saya selalu, setiap kali saya melakukan satu tindakan, saya harus mendasarinya dari diskusi saya dengan istri atau obrolan saya dengan istri. Kalau dibilang tolong ambil minum dong, di botol yang besar gitu, saya ambil minum, saya harus mikirin nanti pas saya di sana saya harus ambil apa lagi nih biar saya nggak balik ke sana 2 kali. Seperti itulah saya rasa kita semua harus melibatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dari situlah kita belajar mengasihi Dia, atau mengasihi Dia lebih lagi daripada sekarang. Setiap hal yang kita lakukan, tanya, Tuhan, is this what you want? Mau dengerin musik, Tuhan, is this what you want? Mau nonton YouTube, Tuhan, is this what you want? Mau melakukan apapun yang menurut kalian worth talking to, kalian ngobrolin sama Tuhan. Di setiap harinya, bukan cuma di saat teduh kalian, atau di malam waktu kalian mau tidur, atau sebelum kalian makan siang, tapi di setiap waktunya, libatkan Dia. Have Him on our side. Yang pertama. Yang kedua, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, berbicara tentang rencana Allah, ini ngomong tentang harapan ke depan, ngomong tentang the future. Waktu kita sadar apa yang sekarang Tuhan, mungkin kalau dari setiap kita ada yang belum sadar, belum tahu, Tuhan panggil aku buat apa nih? Terus minta, terus kasihi Dia. Karena itu, this is a subsequent thing. Yang satu leads to another. Waktu kita mengasihi Dia, melibatkan Dia dalam setiap perkara yang kita lakukan, setiap keputusan dan tindakan yang kita lakukan,
kita akan mengerti dengan benar, Tuhan panggil aku ini untuk ini. Kita harus mengerti benar, kita itu terpanggil untuk apa? Sesuai nggak dengan rencana Allah? Sesuai nggak dengan apa yang Dia mau rencanakan hidup kita? Kalau kita sudah tahu, jalani itu, atau minta lebih lagi, Tuhan kuatkan aku untuk betul-betul ada dan mengerti di rencana Tuhan seperti apa. Yang kedua, kalau kalian belum tahu, minta sama Tuhan. Tetap terus jalan dalam kasih kita akan Kristus. Karena saya percaya Dia akan reveal to you guys. Very soon, very soon. You guys don't have to worry. Kalau kalian ketuk pintunya, Tuhan pasti akan menjawab. Jadi yang pertama, untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang kedua, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sekarang kalau saya boleh recap, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi satu, mereka yang mengasihi Dia. Bagi dua, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari-hari ini, Tuhan ajar saya dua hal ini. Jadi setiap kali saya feel depressed, saya feel low, saya feel anxious about my future, saya belajar untuk terus Tuhan mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, ingatkan lagi, Tuhan, saya ini dipanggil buat apa sih? Rencanamu apa sih buat hidup aku? Waktu kita mengerti betul, kita fokus dengan itu, saya percaya Tuhan Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. I hope this will be a reminder for you guys today. Jadi jangan takut, jangan resah, jangan khawatir, terus kasihi Dia dan terus mengingatkan diri kita tuh terpanggil sesuai dengan rencana Allahnya seperti apa. Maka Tuhan akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kalian dalam situasi apapun yang kalian hadapi sekarang. Amin. That is the end of my quick message, my short message yang jadi pengingat buat saya hari-hari ini. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kita. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu atas hamba-Mu dan atas teman-teman 180 Hangouts. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan membimbing kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi setiap harinya dan mengerti panggilan kami sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami percaya on top of it all, semua yang kami hadapi, semua yang kami lewati, semuanya Engkau turut bekerja dalam setiap hal yang kami lalui, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tolak segala anxiousness, kami tolak segala depression, kami tolak segala low self-esteem di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Okay, thank you guys, and God bless you all.